Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati minggu ini. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Tuhan menyertai hidup kita hingga kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadirat-Mu. Kami mau memberi hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan cinta buat kami Tuhan. Di setiap hidup kami Tuhan. Setiap hati kami Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu. Haleluya Yesus Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami sungguh mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dimanapun Engkau berada pagi hari ini Tuhan. Mari angkat suaramu. Mari naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak diagungkan. Ya Kau layak
Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Firman Tuhan berkata, dalam kitab Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, hatiku siap ya Allah. Yes, Lord Jesus. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Yes. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagi-Mu. Di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit.
rasakan kehadiran Tuhan saat ini. Rasakan jamahan Tuhan saat ini. Dengan hatimu sekali lagi katakan sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku.
buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Sungguh kami aman, kami tentram di hadirat-Mu. Terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus, Kau baik Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh luar biasa lawatan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Segenap jiwa kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan dalam hidup kami. Lawatlah kami Tuhan. Hati kami siap Tuhan. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Senang sekali kami bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Kami senang sekali dalam ibadah live streaming minggu ini. Kita terus dipenuhi dengan sukacita dari sorga. Terima kasih buat tim KLC Worship, pujian penyembahan, wow, sungguh dahsyat, sungguh sangat memberkati. Saya percaya saudara di rumah begitu diberkati dengan pujian penyembahan tadi. Hari ini saudara, minggu ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan berbicara tentang hidup dalam panggilan kerajaan Allah. Beberapa minggu sebelumnya kita telah membahas tentang kerajaan Allah, tentang eklesia. Gereja itu adalah saudara dan saya. Gereja adalah orangnya. Gereja bukan gedungnya. Gereja bukan dibatasi oleh 4 dinding. Tetapi gereja adalah murid Kristus. Nah, hari ini saya rindu untuk berbagi dengan saudara tentang bagaimana kita hidup dalam panggilan kerajaan Allah. Saudara, kebenaran Tuhan dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14 katakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wow saudara, saya percaya setiap orang Tuhan ciptakan dengan tujuannya sendiri saudara. Apapun yang Tuhan ciptakan, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana atas hidup seseorang. Termasuk saudara dan saya. Tapi kenapa hari ini saudara banyak orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya sehingga dia hidup biasa-biasa saja. Saudara melihat bagaimana fenomena yang terjadi hari-hari ini. Ketika orang begitu banyak tekanan, ketika ada orang yang menghadapi begitu banyak beban, akhirnya dia give up, dia menyerah hidupnya. Ketika menghadapi tekanan di tengah COVID, hutang, masalah keluarga, dia give up, dia menyerah. Saya percaya saudara, orang itu belum mengerti apa tujuan Tuhan atas hidupnya. Bagaimana panggilan kerajaan Allah dalam hidupnya. Bahwa saudara dan saya diciptakan untuk hidup dalam panggilan kerajaan Allah itu. Setiap orang diciptakan dengan tujuan saudara. Saudara, saya rindu firman kebenaran ini bisa memberkati kita. Ada 3 poin bagaimana kita bisa hidup dalam panggilan kerajaan Allah itu saudara. Bagaimana kita tinggal dan hidup dalam panggilan kerajaan Allah. Poin pertama saudara, firman Tuhan katakan begini. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Berapa banyak dari kita yang mau maju tapi hidup dengan masa lalu. Berapa banyak dari kita hidup dengan rasa takut akan masa lalu kita saudara. Kita takut tertolak, takut dihukum. Kita minderan, takut tidak mendapatkan penerimaan. Kenapa? Karena di masa lalu kita memiliki masa lalu yang kelam seperti itu. Ada rasa takut itu yang membuat kita akhirnya terjebak di masa lalu itu saudara. Saudara, saya mau kesaksian sedikit. Saya ketika Tuhan panggil dalam hidup kerajaan Allah, ketika saya sharing dengan pemimpin, dengan Kak Feb,
Pak Febri Teras, Gembala KLC saudara, beliau menanamkan tentang saya harus maksimal di panggilan saya sebagai pegawai negeri, saya tinggal di kerajaan Allah. Saudara, awalnya saya bingung. Kenapa saya bingung? Saya lihat masa lalu saya, saudara. Saya dari orang susah. Saya bukan orang berada, saya bukan anak pejabat, saya bukan siapa-siapa. Saya tinggal hidup dalam kemiskinan. Masa lalu itu membuat saya minderan, bahkan berbicara depan umum. Dulu saya minderan, saya malu berbicara depan umum. Kenapa? Masa lalu itu yang mengikat saya. Rasa tertuduh itu mengikat saya. Tapi saudara tahu, ketika saya mengerti tentang hidup dalam kerajaan Allah, saya harus melupakan masa lalu saya. Saya menang di sana, saudara. Ketika saya belajar, ketika Kak Feb cerita bagaimana hidup bukan karena apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Wow, saya menang. Ternyata hidup saya ditentukan oleh apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Masa lalu saya yang kelam, masa lalu saya yang miskin, yang susah. Saudara, saya belajar, saya harus lupakan itu. Karena Tuhan menciptakan saya lewat gambarnya yang ajaib. Tuhan menginginkan saya supaya saya melupakan masa lalu itu. Saya tinggalkan masa lalu itu, saudara. Masa lalu yang saya tidak bisa ubah masa lalu. Saya tidak bisa ubah siapa orang tua saya. Saya tidak bisa ubah siapa saya. Tapi kalau hari ini saya ada, itu karena Tuhan. Saya tidak bisa melupakan masa lalu itu. Karena saya percaya Tuhan telah membentuk sejak saya masih di kandungan ibu saya. Tuhan telah membentuk saya dengan rencana yang ajaib. Sehingga saya percaya, saudara, masa lalu itu adalah proses dalam hidup saya. Yang pertama, saudara, melupakan masa lalu itu. Yang kedua, mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa panggilan kerajaan Allah yang ada pada saudara hari ini? Tuhan memanggil saudara di bisnis, di pemerintahan, di dunia pendidikan, dunia entertain, dunia musik, atau dunia apapun yang Tuhan berikan saudara panggilan itu. Apakah saudara maksimal di sana? Apakah saudara masih terikat dengan masa lalu saudara? Sekali lagi, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan dengan keputusan-keputusan kita hari ini, saudara. Apa yang ada di depan saudara? Saudara, Tuhan izinkan saya sebagai seorang pegawai negeri sipil di sebuah kecamatan. Apa yang di depan saya itu yang saya kerjakan. Saya kerjakan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya mengerjakannya, saudara, dengan segenap hati. Ada banyak cerita-cerita yang saya temukan. Ternyata ketika Tuhan panggil saya di dunia pemerintahan untuk bisa membantu banyak orang. Banyak orang yang mungkin mereka mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit. Mereka tidak mendapatkan akses ke pemerintahan. Saudara, saya bagi nomor handphone saya ke mereka. Saya bisa berkomunikasi langsung dengan rakyat. Apa yang bisa saya lakukan untuk mereka. Saya tahu ketika saya berada di pemerintahan, saya harus maksimal di sana. Supaya nama Yesus itu dimuliakan di sana. Saya harus kerja sungguh-sungguh karena orang melihat gambaran Kristus dalam hidup saya. Ada banyak godaan? Ada, saudara. Ada banyak cobaan? Ada. Ada banyak godaan selaku kuasa pengguna anggaran, saudara. Ada begitu banyak godaan di hadapan saya. Ada banyak, saudara. Tapi saya belajar ada Yesus dalam hidup saya. Saya belajar panggilan hidup saya adalah panggilan dalam kerajaan Allah. Saya tidak ingin mempermalukan Tuhan dalam hidup saya. Apa yang di depan saya, itu saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita, saudara, sebagai murid Kristus, panggilan apa yang Tuhan beri dalam hidup saya, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan prinsip kerajaan Allah, dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Supaya betul-betul orang bisa melihat gambaran Kristus dalam hidup saudara. Orang bisa, wow, saya senang kenal Kristus karena ada si A, si B yang bukan sekedar bicara Kristen, tetapi dia murid Yesus di sana, saudara. Saya percaya ketika setiap orang mengerti panggilan dalam hidup kerajaan Allah, dia akan mengerjakan apa yang menjadi panggilannya. Sebagai eklesia di dunia pemerintahan, saya belajar memberikan yang terbaik apa yang saya bisa lakukan di dunia pemerintahan. Saya belajar untuk betul-betul hidup berintegritas. Tidak gampang, saudara, tidak gampang. Selaku pejabat pengadaan, saya pernah pejabat pengadaan, saudara, sebagai pemegang sertifikasi L4. Saya dihadapi dengan orang mau memberikan karena saya adalah pejabat pengadaan, saya kuasa pengguna anggaran. Ada orang datang menawarkan uang. Saya tahu saya bukan orang yang kaya, bukan.
Saya menolak itu. Ketika orang itu saya tolak, datang satu orang bawa, "Pak, ini saya bawa sertifikat tanah." Saya tolak itu, saudara. Kenapa? Karena saya tahu ada Yesus dalam hidup saya. Saya gak mau mempermalukan Tuhan Yesus, saudara. Orang datang bikin surat di kantor saya, PPAT. Saya bilang, kalau suratnya udah selesai, baru kalian bayar jasanya. Bukan belum selesai PPAT-nya, belum selesai pekerjaannya, sudah tanya, saya dapat berapa? Uang berapa yang saya dapatkan? Saya belajar, saudara, nilai-nilai kerajaan Allah itu harus ada dalam dunia pemerintahan. Kenapa? Karena saya hidup dalam panggilan kerajaan Allah. Saya dimuridkan dan saya adalah murid. Dan yang ketiga, saudara, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika saudara telah melupakan masa lalu saudara, ketika saudara sungguh-sungguh apa yang di hadapan saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara harus berlari-lari. Ada tujuan besar yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, yaitu panggilan sorgawi, panggilan menjadi murid Yesus, panggilan untuk saudara tinggal dalam kerajaan Allah. Bukan sekedar jabatan, bukan sekedar uang, bukan sekedar kekayaan, bukan sekedar posisi, tapi panggilan kerajaan Allah, saudara. Panggilan menjadi murid Yesus sampai akhir. Panggilan ilahi yang ada dalam setiap orang. Saya, saudara, ketika saya mengerti panggilan ini, saya menaruh harapan saya hanya kepada Tuhan. Saya menaruh hidup saya hanya kepada Tuhan. Saya belajar hidup saya ditentukan oleh apa kata Tuhan. Ketika Tuhan memanggil saya dari sebuah desa kecil, saudara, di desa Winetin di Minahasa Utara, datang ke Bitung, ke kota yang cukup besar ini. Saya tahu Tuhan punya rencana. Ada panggilan besar yang Tuhan bawa dalam hidup saya. Dan satu hal sekali lagi, saya belum sempurna. Saya masih dalam proses. Seperti Filipi katakan begini, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya." Ingat, Paulus sendiri yang mengatakan dalam kitab Filipi, bahwa dia tidak menganggap bahwa dia telah menangkapnya. Artinya, saya masih dalam proses. Hidup kita masih dalam proses untuk hidup dalam panggilan kerajaan Allah. Bukan orang yang sempurna, bukan. Tetapi bagaimana proses itu, saudara terus menerus berubah dan menjadi sama seperti Yesus. Anakan Yesus dalam posisi saudara, apa yang Yesus lakukan. Panggilan terbesar yaitu saudara menjadi murid Yesus. Panggilan terbesar yaitu saudara hidup dalam kerajaan Allah. Saya percaya kebenaran Tuhan ini akan membuat kita semakin bersemangat dalam Tuhan. Menghadapi tekanan, menghadapi krisis, menghadapi perubahan di tengah COVID. Ketika saudara mengerti tujuan hidup, saudara mengerti panggilan, saudara akan maksimal di sana. Ingat, saudara, seperti seorang penulis terkenal Marilyn Monroe mengatakan, tragedi terbesar hidup manusia bukanlah kematian, tetapi orang yang tidak mengerti panggilan dalam hidupnya. Orang yang tidak mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Saya senang, saudara, di komunitas ini saya dibentuk, saya dimuridkan, saya dibapai, saya ditaruh visi, saya mengerti panggilan saya mengerti tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya yaitu panggilan surgawi. Panggilan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Dengan posisi, dengan jabatan, dengan uang, dengan kekayaan. Karena itu adalah panggilan kekekalan. Terima kasih. Salam KLC One, satu rumah, satu nilai, satu budaya. Mari kita datang dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk hidup dalam panggilan kerajaan Allah Tuhan. Masa lalu kami yang kelam Tuhan. Masa lalu kami yang penuh dosa. Masa lalu kami yang penuh dengan rasa ketertolakan. Itu tidak akan menghambat panggilan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan. Tuhan telah menciptakan kami Tuhan sejak kandungan. Engkau yang menenun kami sejak kami masih kandungan Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kebenaran Tuhan ini akan membuat kami terus maksimal. Kami melupakan masa lalu kami Tuhan. Kami hidup di masa kini dengan benar dan kami berlari-lari kepada panggilan itu. Di dalam nama Yesus, buat setiap pemirsa yang mendengarkan kebenaran, setiap jemaat Kingdom Living Community yang mendengarkan firman Tuhan ini, akan diberkati untuk mengerti panggilan sorgawi, panggilan termulia dalam hidup mereka. Bukan sekedar jabatan, bukan sekedar kekayaan, bukan sekedar kesuksesan, kebahagiaan. Tetapi panggilan menjadi murid,
panggilan untuk tinggal di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kebenaran firman-Mu Tuhan bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami, memerdekakan hidup kami. Tuhan, dari tempat ini juga kami mau bersyafaat, kami berdoa buat setiap jemaat kami Tuhan, yang saat ini dalam keadaan sakit. Di dalam nama Yesus kami berdoa, oleh bilur-bilur Yesus, penyakit itu telah sembuh. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan, tidaklah penyakit yang akan menguasai hidup mereka, karena kesembuhan menjadi milik mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh pemirsa yang mendengarkan kebenaran firman ini Tuhan, yang menyaksikan kebenaran firman ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua diberkati. Semua diberkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya setiap orang yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan akan bertumbuh sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya sampai ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, dia akan berbuah pada musimnya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan. Juga buat bangsa dan negara kami Tuhan, buat bangsa Indonesia Tuhan. Dari presiden dan jajarannya sampai ke tingkatan yang paling bawah Tuhan. Sampai kepala lingkungan, ketua RT Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berkati, berikan mereka hikmat datangnya dari Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan yang mengendalikan bangsa kami, bangsa Indonesia, termasuk dunia ini. Tuhan juga yang mengendalikan kota kami, termasuk kota Bitung. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan memberikan keamanan, ketertiban buat kota kami, kota Bitung Tuhan. Menghadapi pilkada 9 Desember, Tuhan yang menentukan siapa yang terbaik. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berikan Tuhan setiap masyarakat, untuk hati yang memilih, yang betul-betul menggunakan hikmat Tuhan. Kami berdoa itu terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa khusus buat para medis Tuhan. Buat para relawan-relawan, para dokter Tuhan. Mereka yang terus-menerus berperang Tuhan dengan virus corona. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat mereka dan keluarga mereka. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan anugerahkan mereka hikmat-Mu di dalam nama Yesus. Perlindungan datangnya dari Tuhan buat mereka. Kami percaya Tuhan, kami bisa melewati pandemi ini. Karena kami tinggal di dalam Tuhan. Kami tinggal dalam panggilan kerajaan Allah itu. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami akan bertumbuh. Kami akan seperti murid Kristus. Kami akan menghadapi tekanan, krisis, perubahan. Karena ada Yesus yang tinggal di dalam kami. Karena kami berubah sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan, Engkau bangkit berdiri, Engkau terima berkat Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di dalam nama Yesus, biar berkat itu mengalir sampai Tuhan datang. Biar kebenaran Tuhan menjadi respon otomatis. Sehingga orang melihat gambaran Kristus dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami semua. Tuhan yang menyertai setiap pemirsa. Tuhan yang menyertai Kingdom Living Community. Tuhan menyertai pembangunan Geraha KLC. Kami percaya Tuhan yang akan memulai dan Tuhan yang mengerjakan dan Tuhan akan menyelesaikannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, ibadah kita hari ini telah selesai. Dan jangan dulu beranjak. Karena setelah ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Kingdom Living Community. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali pada kesempatan hari ini bertemu dalam ibadah Kingdom Living Community secara online. Saya Renold Marsidi akan menyampaikan informasi Kingdom Living Community dalam waktu sepekan berjalan. Untuk informasi yang pertama yaitu Gereja Sel yang akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dengan tim PKS.
Informasi kedua yaitu ibadah Kingdom Living Community yang akan dilaksanakan pada minggu depan di gedung PLC Bitung pada jam 9 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Informasi yang ketiga yaitu ibadah generasi penuai yang akan dilaksanakan pada sore hari ini jam 6 sore di Pondok KLC. Informasi yang keempat, mari dukung dan doakan pembangunan Geraha Kingdom Living Community di KLC Land Sagrat. Untuk Bapak dan Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, bisa dapat berinvestasi pada nomor rekening yang tertera di depan ini. Informasi yang kelima, untuk Bapak dan Ibu yang ingin berinvestasi pada hari Minggu ini, dapat disalurkan lewat nomor rekening yang tertera di depan ini. Demikianlah informasi Kingdom Living Community sepekan. Tuhan Yesus memberkati.